Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 26. Tidak. Aku akan melindungimu dengan taruhan apapun juga. Kalau begitu, biarlah aku menghadapi mereka, kau larikan saja kuda ini, bisik Bun Beng. 5 orang itu sudah berpencar mengurung kuda mereka dengan golok di tangan. Tiba-tiba seorang di antara mereka yang berada di sebelah kiri, menggerakkan goloknya membacok ke arah tubuh Bun Beng. Pemuda ini yang menggantungkan tubuh di lengan Milana yang menahan pinggang, cepat mengikuti gerakan golok, menggunakan ilmu barunya, yaitu ilmu memindahkan tenaga, menggerakkan tubuh kemudian tangan kirinya bergerak membuang ke depan cepat mengenai punggung golok itu. Trek! Golok itu patah menjadi 2, bahkan tangan yang memegang gagangnya menjadi kaku sehingga sisa golok itu terlepas pula. Orangnya meloncat mundur sambil menjerit kaget. Orang kedua menerjang, disusul orang ketiga, keempat dan kelima. Gerakan mereka hebat, akan tetapi karena mereka itu tentu saja masih menjaga agar senjata mereka jangan sampai mengenai tubuh putri ketua mereka, maka gerakan mereka kaku dan tidak leluasa. Di lain pihak, Bun Beng yang melihat baik ilmunya yang baru itu, cepat menggunakan terus ilmu itu, tubuhnya mengikuti gerakan serangan golok dari atas, dari samping kanan atau kiri, kedua tangannya membabat dan memindahkan tenaga ayunan golok lawan untuk menyerang lawan itu sendiri. Terdengar jerit-jerit kesakitan dan berturut-turut 4 orang itu pun terhuyung, ada yang patah tulang lengannya. Ketika mereka meloncat bangun, kuda itu telah dikaburkan cepat-cepat oleh Milana. Mereka hanya berdiri bengong, terheran-heran karena mereka tidak tahu mengapa senjata mereka patah-patah dan tulang lengan mereka ada yang patah. Belum pernah mereka menyaksikan ilmu seperti yang dimainkan pemuda yang hanya dapat menggerakkan tubuh bagian atas itu. Gak tuako, hebat bukan main ilmu pukulanmu tadi. Dalam keadaan lumpuh engkau masih mampu mengalahkan 5 orang tokoh Tian Liongpang yang sudah tinggi tingkatnya. Kalau engkau tidak lumpuh, aku sendiri agaknya tidak akan kuat melawanmu. Bun Beng menarik napas panjang. Ah, engkau terlalu memuji, Nona. Lihat di depan itu, sekarang kita bertemu lawan tangguh. Dara itu memandang dan ketika melihat seorang kakek tua yang bermuka bengis dan muka itu berwarna merah muda seperti dicat, terkejut dan berkata, "Wah, bukankah warna mukanya itu menunjukkan bahwa dia seorang dari Pulau Neraka?" Tidak salah lagi, dia seorang dari Pulau Neraka. Nona, lebih baik kau tinggalkan aku, biar aku hadapi sendiri orang-orang yang hendak menyerangku. Aku hanya menyeret engkau ke dalam pertentangan-pertentangan yang amat berbahaya, tidak hanya dengan kaum Tian Liongpang yang dipimpin oleh ibumu sendiri bahkan dengan Pulau Neraka. Sudah. Jangan ulangi lagi permintaan seperti itu, tuako. Apa kau kira aku takut menghadapi Pulau Neraka? Kau lihat saja. Sambil berkata demikian, Milana mempercepat larinya kuda menghampiri kakek yang berdiri tegak itu. Berhenti! Kakek itu membentak dengan pengerahan suara kaikang sehingga terdengar suaranya melengking dan membuat pohon-pohon seperti tergetar dan tiba-tiba kuda itu meringkik dan menunduk, keempat kakinya gemetar, matanya liar ketakutan. Orang tua, apakah hendakmu menghentikan perjalananku? Milana bertanya, sedikit pun tidak merasa takut. Kakek itu memandang agak heran melihat betapa darah muda itu sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakannya tadi, bahkan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Ia menudingkan tongkat hitamnya ke arah Bun Beng dan berkata, "Nona muda, aku menghendaki bocah itu. Ketahuilah bahwa Kongcu dari Pulau Neraka memerintahkan aku menangkap bocah ini, dan sebaiknya engkau tidak menentang kehendak Tuan Muda dari Pulau Neraka. Aku tidak peduli apakah engkau disuruh setan muda ataukah setan tua dari Pulau Neraka, dan aku tidak menentang siapa-siapa. Pemuda ini adalah seorang sahabatku, dan siapapun tidak boleh mengganggunya. Pergilah dan jangan ganggu kami." Sinar mata kakek itu berapi-api, tanda bahwa dia marah sekali. Tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou yang berilmu tinggi saja tidak berani memandang rendah Pulau Neraka, akan tetapi nona muda ini berani mengeluarkan kata-kata merendahkan dan menghina. Melihat sikap ini, cepat Bun Beng yang bermaksud menyelamatkan Milana berkata, "Lo Cianpui dari Pulau Neraka agaknya tidak tahu siapa nona ini. Dia adalah putri dari Tian Liongpang Chu." Sinar mata marah itu lenyap, terganti oleh keheranan dan kekagetan. "Ah, putri Pangcu dari Tian Liongpang?" Milana tersenyum. "Kalau benar, mengapa?"
Tian Liongpang tidak pernah takut terhadap pulau neraka. Sahabatku yang sakit parah ini berada dalam perlindunganku, kalau kau hendak memaksa dan merampasnya, engkau harus dapat mengalahkan aku lebih dulu. Kakek bermuka merah muda itu menjadi bimbang. Biarpun dia tidak pernah takut terhadap lawan yang bagaimanapun, akan tetapi mendengar nama putri ketua Tian Liongpang dia gentar juga. Kalau sampai ia salah tangan melukai putri ketua Tian Liongpang, hal itu bukanlah persoalan kecil dan bukan main-main. Bahkan dia tentu akan mendapat teguran hebat atau hukuman dari majikan Pulau Neraka yang sudah memesan agar para anak buahnya, di luar perintahnya, jangan sampai menimbulkan bentrokan dengan orang-orang Tian Liongpang dan Pulau Es. Dan sekarang, dia melakukan perintah untuk menangkap Gak Bun Beng, ternyata pemuda itu dilindungi oleh putri ketua Tian Liongpang sendiri. Andai kata bukan putri ketua Tian Liongpang, melainkan seorang tokoh biasa saja dari Tian Liongpang, persoalannya tentu tidak akan seberat dan segawat ini. Maaf, Nona, akhirnya dia menjura. Karena tidak tahu, aku bersikap kurang hormat. Aku tidak sekali-kali ingin bertentangan dengan Nona, akan tetapi orang muda ini amat dibutuhkan oleh Kongcu kami, oleh karena itu kuharap Nona suka menyerahkannya kepadaku. Kalau Kongcu mendengar laporanku akan kebaikan hati Nona, tentu Kongcu dan majikan kami akan menghaturkan terima kasih kepadamu. Aku tidak butuh terima kasih Kongcumu yang jahat. Minggirlah. Milana menyendal kendali kudanya dan Bun Beng sudah siap untuk menghadapi, apabila tokoh Pulau Neraka itu menyerangnya. Kakek itu tertawa bergelak, tiba-tiba tongkat hitamnya berkelebat, dipukulkan ke arah kepala Bun Beng. Pemuda ini cepat mengikuti gerakan itu dan siap mempergunakan ilmu memindahkan tenaga, akan tetapi tiba-tiba tongkat hitam itu tidak dilanjutkan menyerangnya, sebaliknya menghantam ke bawah. Prak! Kepala kuda itu pecah dan Milana cepat meloncat sambil mengempit pinggang Bun Beng. Muka darah itu menjadi merah, matanya bersinar-sinar penuh kemarahan, tangannya bergerak dan sinar merah menyambar dibarengi bau harum menyengat hidung. Itulah belasan batang jarum siang tok ciam, jarum racun harum, yang amat berbahaya. Sekaligus menyambar ke arah 17 pusat jalan darah di tubuh kakek itu. Kakek muka merah muda itu terkejut sekali, cepat meloncat tinggi ke atas dan memutar tongkat, mengebutkan lengan baju kiri. Dengan gerakan ini barulah ia dapat terbebas daripada maut, akan tetapi ketika tubuhnya melayang turun, kembali tampak sinar-sinar merah menyambar dari tangan Milana. Haya! Kakek itu berjungkir balik, memutar tongkatnya, namun tetap saja sebatang jarum menancap di rambutnya dan hampir saja menggores kulit kepala. Mukanya menjadi pucat sekali. Nyaris nyawanya melayang, hanya seujung rambut selisihnya. Ia mengeluarkan pekik melengking dan muncullah dua orang lain, seorang kakek dan seorang nenek yang keduanya bermuka merah muda pula. Kiranya kakek itu memanggil bala bantuan karena menghadapi putri ketua Tian Liongpang yang amat lihai itu. Melihat ini, Milana cepat meloncat sambil menggendong tubuh Bun Beng di belakangnya. Ia berlari cepat sekali seperti terbang dan Bun Beng merasa amat tidak enak. Dia tahu bahwa Milana amat lihai, agaknya tidak akan kalah kalau hanya menghadapi 3 orang Pulau Neraka tadi. Akan tetapi karena darah itu merasa tidak leluasa menghadapi lawan sambil melindunginya yang sudah lumpuh, maka gadis ini cepat membawanya melarikan diri. Yang paling membuat dia tidak enak, jengah dan terharu adalah betapa darah ini memaksanya untuk digendong di belakang punggung. Cepat sekali Milana melarikan diri, akan tetapi 3 orang Pulau Neraka itu mengejar terus. Biarpun mereka merasa segan untuk memusuhi putri ketua Tian Liongpang, namun mereka bertekad untuk menangkap Bun Beng, pemuda yang tahu akan sepasang pedang iblis yang hanya dapat dirampas sebatang oleh Kongcu mereka, dan pemuda ini malah telah membunuh 2 orang Pulau Neraka. Mereka mengejar terus dengan cepat dan untung bagi mereka bahwa putri ketua Tian Liongpang itu terhalang gerakannya karena menggendong tubuh Bun Beng. Andai kata tidak demikian, 3 orang itu maklum bahwa tidak mungkin mereka dapat mengejar darah yang memiliki sinkang sedemikian hebatnya itu. Nona, di depan itu ku melihat menara tinggi, tentu sebuah kuil. Larilah ke sana. Kalau tidak terhalang olehku, tentu Nona akan mampu menghadapi mereka, kata Bun Beng yang tidak berani lagi menyatakan isi hatinya, yaitu bahwa si Nona jangan melindunginya terus sehingga dia sendiri terancam bahaya. Aku sedang menuju ke sana, jawab Milana, lari mereka cepat sekali. Menara dari kuil tua itu sudah tampak akan tetapi jaraknya masih cukup jauh dan 3 orang pengejar itu makin dekat, berlari seperti terbang di sebelah belakangnya.
Ketika Milana sudah tiba di dekat kuil tua yang ada menara tingginya itu, 3 orang pulau neraka sudah dekat sekali, bahkan seorang di antara mereka berseru. "Nona, lepaskan pemuda itu!" Dia sudah menggerakkan tangannya dan sebatang tali panjang seperti ular hidup menyambar dari belakang ke arah Milana, ujungnya menotok jalan darah. Bun Beng cepat menangkis dengan tangan ketika melihat tali seperti cambuk itu, akan tetapi begitu ditangkis, ujung tali itu bergerak membelit lehernya. "Hait!" Milana sudah menghentikan kakinya, memutar tubuh dan tangannya cepat menangkap tali yang membelit leher Bun Beng. Dengan mengerahkan tenaga sinkang dia membetot dengan renggutan tiba-tiba. Bret! Tali itu putus dan tubuh kakek pulau neraka terhuyung ke depan. Milana tidak mempedulikan lagi, cepat membalik dan hendak lari, sedangkan 3 orang itu sudah meloncat dekat, senjata mereka bergerak-gerak. Kakek yang terhuyung itu memutar sisa tali di tangannya sebagai senjata, kakek kedua menggerakkan sebatang pedang, sedangkan kakek pertama menggerakkan tongkatnya. Cuat-cuat-cuat. Tampak 3 benda bersinar terang menyambar dari atas menara dan 3 batang hu itu, golok terbang, menancap tepat di depan kaki 3 orang kakek pulau neraka itu, hanya sejengkal selisihnya dari kaki mereka. Mereka tiba-tiba berhenti bergerak, memandang gagang golok kecil yang bergoyang-goyang itu dengan mata terbelalak dan muka pucat. Milana yang menoleh dan melihat ini, menjadi kaget akan tetapi juga girang sekali. "Ibuku di sana!" Ia berseru, kemudian mendaki sebuah tangga yang menuju ke atas menara. Menara itu tinggi sekali, akan tetapi puncaknya sudah rusak, tak terpelihara, hanya tinggal temboknya saja, agaknya atapnya sudah roboh. Ketika Bun Beng mendengar ini, jantungnya berdebar tegang. Dia menoleh ke bawah dan melihat betapa 3 orang kakek pulau neraka itu sudah lari dari tempat itu tanpa berani menoleh lagi. Tentu mereka mengenal senjata rahasia itu. Ia tahu bahwa yang turun tangan mengancam mereka adalah ketua Tian Liongpang. Memang hebat sekali golok-golok terbang tadi, agaknya sengaja dilepas untuk mengusir mereka sehingga menancap di depan mereka dalam jarak sejengkal. Kalau dikehendaki, tentu 3 batang hu itu sudah mengenai tubuh mereka dan merenggut nyawa mereka. Bun Beng teringat akan hu itu yang dilepas oleh ketua Tian Liongpang ketika diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh besar dahulu di Pulau Sungai Huangho. Hu itu yang berbentuk golok kecil atau pisau belati itu oleh si ketua yang berkerudung dipergunakan untuk menyerang pendekar super sakti. Dia bergidik setelah kini teringat bahwa wanita berkerudung itu bukan lain adalah Ibu Milana yang cantik jelita itu, istri sendiri dari pendekar super sakti. Diam-diam ia merasa heran sekali dan menaruh kasihan kepada pendekar siluman yang dipujanya. Mengapa hidupnya demikian penuh duka sehingga dimusuhi oleh istri sendiri? Ia membayangkan pertemuan pendekar sakti itu dengan istrinya, mengenang kembali percekcokan mereka dan diam-diam ia menimbang-nimbang, menyesuaikan ucapan Milana tadi tentang cinta. Sungguh aneh sekali hati wanita, terutama hati Ibu Milana ini. Dan betapa anehnya sikap pendekar siluman yang jelas mencinta istrinya. Mengapa mereka saling berpisah? Mengapa si istri yang tercinta itu seolah-olah hendak memusuhi suami yang tercinta? Sungguh membuat dia bingung dan juga penasaran sekali. Seorang pria seperti pendekar super sakti, kurang apakah sebagai suami? Berilmu tinggi, gagah dan tampan, berwatak mulia, memiliki kebaikan yang cukup berlebihan untuk menutupi cacatnya, yaitu kakinya yang buntung. Seorang suami seperti dia itu, mengapa tidak cukup membahagiakan hati seorang istri? Tentu si istri yang tidak benar. Tentu Ibu Milana ini yang tidak benar. Dia menjadi penasaran dan kalau tadinya dia merasa gentar bertemu dengan ketua Tian Liongpang, kini dia malah ingin berjumpa, ingin membela pendekar super sakti yang ia anggap diperlakukan sewenang-wenang oleh Ibu Milana. Dengan cepat namun hati-hati karena menggendong Bun Beng, Milana memanjat tangga itu dan setelah tiba di atas, tampaklah oleh Milana dan Bun Beng sesosok tubuh yang duduk bersila seperti sebuah arca di atas lantai menara. Tubuh ramping dengan kepala berkerudung, ketua Tian Liongpang. "Ibu." Milana menurunkan Bun Beng dari gendongan dan berlutut di depan ibunya. "Lo Cianpue." Bun Beng juga memberi hormat dengan duduk karena dia tidak dapat berlutut. "Milana, apa yang kau lakukan ini?" Suara merdu halus yang keluar dari balik kerudung itu penuh teguran. "Kau berani menentang Tian Liongpang dan melawan anak buah kita sendiri?" "Ibu, aku tidak mungkin membiarkan Gak Tuako yang terluka hebat ini diganggu."
Harap ibu suka mengampunkannya. Dia luka parah, lumpuh, keracunan dan kalau ibu tidak menolongnya, dia akan mati. Biar saja mati anak setan ini. Kalau dia tidak mati keracunan, aku sendiri akan turun tangan membunuhnya. Ibu, kasihanilah dia, ampunkanlah. Milana berkata penuh permohonan. Kau malah berani menyebut ibu kepadaku di depan anak setan ini, Milana, apakah kau hendak membuka rahasia? Lo Cianpue, harap jangan menyalahkan Nona Milana. Dia tidak membuka rahasia Lo Cianpue, akan tetapi melihat sikap orang-orang Tian Liongpang kepadanya, saya sudah dapat menduga bahwa dia putri Lo Cianpue. Sungguh tidak saya sangka bahwa ketua Tian Liongpang adalah Lo Cianpue, istri pendekar super. Wutut. Tangan wanita berkerudung itu bergerak dan angin pukulan yang amat hebat menyambar tubuh Bun Beng. Ibu. Milana menjerit dan Bun Beng sudah menggulingkan tubuhnya, bergulingan sehingga terhindar dari bahaya maut. Anak setan, kau kira aku tak dapat membunuhmu? Untuk kekacauan yang kau buat di Tian Liongpang, mungkin aku dapat mengampunimu. Akan tetapi engkau telah mengetahui rahasiaku, mengenal siapa ketua Tian Liongpang dan untuk hal itu engkau harus mati. Tiba-tiba tubuh yang duduk bersila itu meloncat ke atas, dalam keadaan masih duduk bersila, meluncur ke arah Bun Beng dan lengan baju yang lebar panjang itu menyambar ke arah kepala Bun Beng. Pemuda ini terkejut sekali, kembali melempar diri ke belakang dan sambil bergulingan, 3 kali lengannya menangkis. Plak plak plak. Ia berhasil menangkis, namun lengan sampai ke pundaknya terasa nyeri dan hampir lumpuh. Ibu. Jangan. Milana meloncat dan menghadang, akan tetapi sebuah dorongan membuat darah itu terlempar. Rasa penasaran yang berkumpul di dalam dada Bun Beng seperti akan meledak. Dia sudah siap, duduk dan memandang tajam, siap melawan sampai mati, namun dia tidak akan puas sebelum mengeluarkan isi hatinya. Lo Cianpue. Lo Cianpue adalah istri pendekar super sakti yang amat saya muliakan. Dia seorang pendekar sakti yang hebat, yang tiada keduanya di dunia ini, akan tetapi mengapa Lo Cianpue sebagai istrinya malah membangun perkumpulan yang keji, menculik dan mencuri kepandaian orang lain? Semua itu masih belum hebat, akan tetapi Lo Cianpue menjauhkan diri daripadanya, membuat hatinya sengsara. Bukankah kewajiban seorang istri harus ikut bersama suaminya kemanapun dia pergi? Di mana cinta kasih seorang istri terhadap suaminya yang demikian tulus seperti pendekar super sakti? Anak setan, lancang mulut, keparat. Wanita berkerudung itu membentak. Lo Cianpue boleh membunuh saya. Saya tidak takut, apalagi saya telah terluka dan keracunan, tiada harapan hidup lagi. Akan tetapi saya tidak menyesal untuk mati, hanya menyesal sekali melihat Lo Cianpue selain membikin sengsara hati pendekar sakti yang saya muliakan, juga merusak penghidupan putri Lo Cianpue sendiri. Mengapa Lo Cianpue tidak membubarkan saja perkumpulan Tian Liongpang yang keji itu dan mengajak Nona Milana menyusul ayahnya di Pulau Es, hidup bahagia dan damai di sana? Gak Bun Beng. Engkau anak datuk kaum sesat, mulutmu melebihi kejahatan ayahmu. Wanita itu marah sekali, ucapannya seperti menjerit dan tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas. Saya memang anak yang hina dan rendah, akan tetapi tidak membikin sakit hati orang lain, apalagi merusak hidup suami dan anak seperti yang Lo Cianpue lakukan. Tiba-tiba tubuh yang sudah mencelat ke atas itu turun lagi, duduk bersila dan dari balik kerudung itu terdengar suara menggetar. Bocah setan! Kau tahu apa? Sebelum engkau mampus, buka dulu telingamu, dengarkan baik-baik. Pendekar siluman yang kau puja-puja itu, apakah dia seorang suami yang baik? Cuh! Engkau tidak tahu urusannya sudah berani mencela aku memuji dia. Engkau tahu apa? Setelah menjadi suamiku, dia tidak mau mengikutiku, dia memisahkan diri. Bahkan dia tidak tahu ketika anaknya dilahirkan, dia tidak peduli, tidak mau mencari kami, tidak mempedulikan kami. Apakah aku harus menyembah-nyembah dan mengemis perhatiannya? Kau kira aku selemah itu? Tidak, aku akan menandinginya, aku akan membentuk perkumpulan yang lebih kuat daripada Pulau Es. Akan ku serbu Pulau Es dan kukalahkan dia dalam pertandingan. Akan tetapi kau anak si datuk sesat gak lihat si setan botak, engkau telah mengetahui rahasiaku, dan engkau harus mampus. Ibu. Jangan. Tiba-tiba Milana menubruk dan melindungi tubuh Bun Beng.
Nirahai, ketua Tian Liongpang yang berkerudung itu, memandang kaget dan heran, kemudian penuh kemarahan dan kekhawatiran membentak dari balik kerudungnya. Milana! Apa ini? Gak Bunbeng, berani engkau membuat anakku jatuh cinta. Ibu. Lo Cianpue, engkau terlalu keji menuduh anakmu. Orang macam aku ini, keturunan seorang penjahat, mana berani kurang ajar mencinta putri pendekar super sakti? Nona Milana menolongku hanya karena kasihan, karena dia memiliki watak halus penuh budi luhur seperti ayahnya. Ibu, harap jangan bunuh dia. Ah, gak tuaku, kau bersumpahlah bahwa kau takkan membuka rahasia ibu. Bersumpahlah, tuaku. Bunbeng menarik napas panjang. Nona, aku tidak takut mati, aku toh akan mati juga, perlu apa aku bersumpah hanya agar tidak dibunuh oleh ibumu? Akan tetapi mengingat kebaikan-kebaikanmu, biarlah aku bersumpah. Selama hidupku, aku Gak Bunbeng tidak akan membuka rahasia bahwa ketua Tian Liongpang adalah istri pendekar super sakti, bahwa engkau adalah putri mereka. Ibu, dia sudah bersumpah, ampunkanlah dia, ibu. Melihat sikap putrimu ini, makin gelisah hati Nirahai. Dia melihat tanda-tanda tunas cinta kasih. Putrinya mencinta anak gak liat. Betapa rendahnya. Dia tahu betapa berbahayanya cinta kasih kalau sudah menguasai hati wanita. Maka jalan terbaik hanyalah membunuh Bunbeng sebelum terlambat, sebelum cinta kasih yang baru bertunas itu tumbuh dan berakar kuat. Minggir kau. Dia menggerakkan tangan dan Milana kembali terlempar ke samping. Ketua Tian Liongpang ini lalu menerjang dengan tamparan yang amat kuat ke arah kepala Bunbeng. Sekali ini tidak lagi menggunakan ujung lengan baju karena pemuda itu terlalu kuat dan pandai untuk diserang begitu saja, melainkan menggunakan tangannya yang ampuh. Wut! Bunbeng memang tidak takut mati, namun dia pantang menyerah begitu saja menyerahkan nyawa tanpa melawan. Hal itu bukanlah watak seorang gagah. Dia teringat akan ilmunya yang baru, yang telah 2 kali menolongnya dari bahaya maut. Melihat datangnya tangan yang menyambar ke arah kepalanya dengan didahului angin pukulan luar biasa dahsyatnya, dia cepat mengikuti arus gerakan tangan lawan, menggerakkan tubuh miring ke kanan, kemudian tangannya sendiri yang dipenuhi aliran tenaganya sendiri ditambah tenaga lawan, dari samping menangkis dengan pukulan dahsyat. Des! Pukulan apa ini? Nirahai mencelat ke samping, menyentuh tangan kirinya yang tertangkis secara hebatnya tadi dan memandang Bunbeng dari balik kerudungnya. Bukan main, kalau aku tidak ingin membunuhmu sekarang, ingin aku mempelajari gerakanmu yang mujizat tadi. Sekarang terimalah kematianmu. Dia menerjang lagi, kini kedua tangannya bergerak dari 2 arah berlawanan sehingga tidak mungkin lagi bagi Bunbeng untuk menggunakan ilmunya memindahkan tenaga. Apalagi, ilmu itu pun tadi telah dipergunakan dan tidak membawa hasil, lengan ketua Tian Liongpang itu tidak terluka sedikit pun. Maka jalan satu-satunya hanyalah menggulingkan tubuhnya. Karena maklum bahwa serangan ketua Tian Liongpang itu hebat bukan main, maka Bunbeng mengerahkan seluruh sinkang di tubuhnya untuk menggulingkan tubuhnya. 3 kali pukulan ketua yang amat lihai itu luput dan Bunbeng yang merasa pundaknya terlanggar angin pukulan yang amat kuat, mempercepat gerakannya bergulingan. Tiba-tiba tubuhnya meluncur ke bawah, ternyata dia telah bergulingan ke pinggir menara dan terlempar ke bawah dari tempat yang amat tinggi itu. Masih didengarnya jerit Milana dan selanjutnya ia hanya menyerahkan nasib di tangan Tuhan, maklum bahwa dalam keadaan tubuh bawah lumpuh itu dia tentu akan terbanting remuk di bawah sana. Bunbeng sudah memejamkan mata, menanti datangnya maut. Akan tetapi, ia mendarat dengan empuk, bukan terbanting ke atas tanah berbatu, melainkan tubuhnya tergantung dan ada sebuah tangan mencengkeram baju di punggungnya. Ketika ia membuka mata memandang, kiranya ia disambut oleh seorang laki-laki yang tampan, dicengkeram baju di punggungnya, seorang laki-laki yang rambutnya panjang riap-riapan, rambut putih seperti benang perak, namun wajah itu tampan berwibawa, tenang dan tidak kelihatan tua. Wajah pendekar super sakti yang memandangnya dengan senyum yang menyejukkan hati, dengan mata yang diliputi penderitaan batin yang mengharukan hati Bunbeng. Pendekar super sakti atau pendekar siluman, Sumahan, majikan Pulau Es itu berdiri dengan tongkat di tangan kiri, agaknya menerima tubuh Bunbeng tadi amat ringan baginya, dan di sebelahnya berdiri Kui Hong yang cantik jelita. Tai Hiap. Tai Hiap telah menolong nyawaku. Bunbeng berkata,
terharu, girang akan tetapi juga penuh hati khawatir mengingat betapa ketua Tian Liongpang, yang ia tahu adalah istri pendekar sakti ini, berada di atas menara. Bun Beng, mengapa engkau jatuh dari atas sana? Dan, kau terluka hebat, Sumahan telah menurunkan Bun Beng yang duduk di atas tanah. Engkau terkena pukulan beracun yang hebat sekali. Siapakah yang melukaimu? Apakah masih berada di atas sana? Bun Beng ragu-ragu untuk menjawab, tidak ingin melihat pendekar ini berjumpa dengan ketua Tian Liongpang dan Milana. Tentu akan hebat akibatnya, dia pikir, maka dia menjadi bingung ketika mendengar pertanyaan itu. Tiba-tiba Kui Hong mengayun tubuhnya meloncat ke atas tangga, kemudian mendaki tangga itu dengan cepat seperti berlarian ke atas. Kui Hong, jangan lancang! Sumahan berseru dan tiba-tiba tubuhnya sudah melayang naik mendahului Kui Hong yang mendaki tangga itu, melayang ke atas menara. Bun Beng kagum bukan main menyaksikan ini, matanya sampai berkunang melihat tubuh pendekar sakti itu mencelat ke atas, lalu berjungkir balik di udara dan melayang lebih tinggi sampai tiba di atas menara dan lenyap. Jantungnya berdebar tidak karuan. Apa akan terjadi kalau suami istri itu berjumpa di sana, dan pendekar super sakti mendapat kenyataan bahwa ketua Tian Liongpang adalah istrinya? Ia melihat Kui Hong juga sudah sampai di atas. Tak lama kemudian tampak Kui Hong turun lagi, lalu gadis ini meloncat ke dekat Bun Beng sambil berkata, "Di atas tidak ada orang sama sekali. Bagaimana kau tadi sampai jatuh?" Sebelum Bun Beng menjawab, Sumahan sudah melayang turun lagi. "Buka bajumu, biar ku periksa dulu sebelum kau bercerita," katanya dengan suara halus. Bun Beng membuka baju atasnya dan sambil menekuk lutut kakinya yang tinggal sebuah, Sumahan memeriksa keadaan Bun Beng. Alisnya berkerut dan dia berkata, "Keji sekali. Siapa yang melukaimu seperti ini?" Bun Beng lalu menceritakan pengalamannya semenjak ia bertemu dengan Tan Qi dan Maharya sehingga ia dilukai oleh Maharya. Mengapa engkau menyuruh dan memaksa aku pergi?" Kui Hong mencela dan membanting kakinya. "Kalau aku tidak pergi, tentu engkau tidak akan terluka seperti ini." "Kui Hong, omongan apa itu? Bun Beng telah menyelamatkanmu. Kalau tidak pergi mungkin engkau akan menderita lebih hebat lagi." "Bun Beng, lanjutkan ceritamu." Bun Beng melanjutkan ceritanya, betapa pedang Lamokiam terampas oleh putra dari Pulau Neraka, dan betapa dia tadinya akan dijadikan tawanan, akan tetapi dia dapat menyelamatkan diri. Untuk mencegah agar dia tidak usah bicara tentang ketua Tian Liongpang, maka dia tidak menceritakan pertemuannya dengan Milana. Sumahan mengerutkan alisnya, diam-diam hatinya amat gelisah. Menurut cerita Bun Beng, Kongcu dari Pulau Neraka itu amat lihai dan kelihatan kejam. Apakah Lulu telah keliru mendidik putranya? Dia tidak percaya bahwa putra Lulu dan Wan Xin kiat menjadi seorang jahat. Akan tetapi, Lamokiam telah terampas oleh anak Lulu itu. Dia tidak memberi komentar, hanya menggeleng-geleng kepala dan hatinya makin berduka. Betapa tidak akan duka dan prihatinnya kalau ia teringat kepada Lulu? Adik angkatnya itu adalah satu-satunya wanita yang dicintanya, namun keadaan memaksa mereka berpisah, bahkan kini timbul rasa sakit hati dalam perasaan Lulu terhadapnya. Engkau menderita bukan main, Bun Beng. Akan tetapi kenapa kau tadi jatuh dari atas menara? Kui Hong bertanya. Bun Beng menjadi bingung. Aku dikejar-kejar orang-orang Pulau Neraka karena aku membunuh 2 orang yang akan membawaku ke sana. Dalam keadaan kedua kakiku lumpuh, tentu saja sukar bagiku untuk melarikan diri. Akhirnya aku sampai di menara ini, bersembunyi di atas menara. Aku menderita sekali, tidak berani turun, dan lukaku tak mungkin dapat sembuh. Daripada perlahan-lahan menghadapi kematian yang menyiksa seperti yang dikatakan oleh Pendeta Maharya, aku mengambil keputusan terjun dan mati di sini. Pengecut! Kui Hong berteriak ngeri. Kui Hong, diamlah. Engkau tidak merasakan penderitaan orang, hanya pandai mencela, kata Sumahan yang kemudian memandang Bun Beng. Betapapun juga, cara melarikan diri dari penderitaan dengan jalan membunuh diri adalah perbuatan bodoh dan tidak tepat. Biarlah aku akan mencoba mengobatimu sedapat mungkin. Mari kita masuk ke dalam kuil itu. Tanpa menanti jawaban, Sumahan menyambar tubuh Bun Beng dan dibawa memasuki kuil tua. Kui Hong mengikuti dari belakang. Diam-diam hati Bun Beng lega karena ternyata ketua Tian Liongpang telah pergi dari atas menara itu. Ia memuji kelihayan dan kecerdikan Ibu Milana itu.
Dapat dibayangkan betapa lihainya untuk dapat pergi bersama putrinya, tanpa dilihat oleh pendekar super sakti yang demikian lihai. Dan betapa cerdiknya untuk cepat-cepat pergi, karena kalau sampai bertemu dengan majikan Pulau Es itu, kerudungnya tidak akan ada artinya lagi kalau pendekar ini melihat Milana dan tentu akan dapat menduga siapa adanya wanita di balik kerudung itu. Sumahan cepat mengobati Bun Beng. Mula-mula menyambung kedua lutut kaki dan memberi obat, kemudian mulailah pendekar sakti ini mempergunakan sinkangnya yang luar biasa kuatnya untuk mengusir hawa beracun dari dalam tubuh Bun Beng. Pemuda itu disuruh duduk diam tanpa baju dan Sumahan duduk di belakangnya, menempelkan kedua telapak tangan di punggung pemuda itu. Sampai sehari lamanya Bun Beng merasa betapa dari kedua telapak tangan itu mengalir hawa yang berlawanan, dingin dan panas. Diam-diam dia kagum bukan main dan mengerti bahwa di dunia ini agaknya tidak ada keduanya dalam hal kekuatan sinkang seperti yang dimiliki oleh majikan Pulau Es ini. Semalam suntuk menyusul dan Sumahan melanjutkan pengobatannya. Pada keesokan harinya, barulah ia menyudahi pengobatannya. Bun Beng yang membiarkan dirinya diobati, merasa betapa hawa berputar-putar di tubuhnya dan keluar melalui kepalanya. Dia merasa dadanya tidak sesak lagi dan begitu Sumahan menyatakan selesai, dia cepat menelungkup dan menghaturkan terima kasih. Sumahan mengangkatnya bangun, duduk, dan sambil minum air hangat yang dibuat oleh Kui Hong, Sumahan berkata, "Aku telah berhasil membersihkan semua hawa beracun dari dalam tubuhmu, Bun Beng. Akan tetapi, sayang bahwa aku bukanlah seorang ahli pengobatan. Padahal, racun telah memasuki jalan darahmu dan aku tidak mampu mengobatinya. Aku mendengar bahwa satu-satunya tetumbuhan obat yang dapat melawan semua keracunan darah, hanya terdapat di Pulau Neraka." "Oh!" Kui Hong berteriak, terkejut sekali. "Paman, bagaimana kita bisa mengambil ke sana?" Sumahan menggeleng kepala. "Tak mungkin kita ke sana tanpa menimbulkan keributan. Akan tetapi, racun yang berada di tubuh Bun Beng ini amat hebat, biarpun dia tidak akan tersiksa seperti kalau hawa beracun masih di tubuhnya, namun dalam waktu paling lama setengah tahun, darahnya akan menjadi kotor penuh racun, dapat membuat dia menjadi gila atau mati, sedikitnya akan lumpuh seluruh tubuhnya." "Ai!" Kembali Kui Hong berseru. Akan tetapi Bun Beng bersikap tenang-tenang saja sehingga mengagumkan hati Sumahan yang memandangnya. "Pertolongan Taihiap sudah terlampau besar, biarpun Taihiap tak dapat mengobati, saya tidak merasa penasaran. Kalau memang sudah ditakdirkan saya mati karena racun dalam darah ini, saya akan menerimanya tanpa keluhan. Saya sudah merasa cukup berbahagia melihat kenyataan betapa seorang mulia seperti Taihiap sudi memperhatikan diri saya dan sudi mengulurkan tangan memberi pertolongan." Sumahan mengerutkan alisnya. Terlalu sayang kalau pemuda seperti ini sampai mati sia-sia. Akan tetapi, betapapun juga, dia tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Lulu lagi, takut akan hatinya sendiri. "Jangan putus harapan, Bun Beng. Akan kusediakan perahu untukmu, ku beri gambar petunjuk bagaimana engkau dapat mencapai Pulau Neraka dengan perahumu. Kau pergilah sendiri ke Pulau Neraka, membawa sepucuk suratku. Percayalah, dengan suratku itu, majikan Pulau Neraka tentu akan suka menolong dan mengobatimu sampai sembuh. Akan tetapi, Kongcu Pulau Neraka telah merampas Lamokiam, dan dia amat kejam. Tentu saya hanya akan mengantar nyawa dengan sia-sia ke sana, Taihiap. Coba sajalah. Dengan suratku, engkau akan diterima dengan baik." Sumahan lalu mengeluarkan alat tulis dan menulis sepucuk surat dengan cepat, membungkus surat itu dan menyerahkannya kepada Bun Beng. "Sekarang, mari kuantar kau ke pantai dan mencari perahu." Bun Beng tidak mau membantah lagi dan dia pun percaya bahwa seorang yang luar biasa seperti pendekar super sakti ini tidaklah aneh kalau suratnya mendapat perhatian dari majikan Pulau Neraka. Kui Hong juga tidak mau banyak cakap karena maklum bahwa hubungan antara pamannya dengan Pulau Neraka harus dia rahasiakan. Namun, diam-diam gadis ini merasa tidak setuju melihat betapa pemuda yang menderita luka berat itu disuruh pergi seorang diri ke Pulau Neraka. Biarpun belum terlalu lama dia mengenal Bun Beng, namun dia sudah dapat mengenal watak pemuda ini, watak yang keras dan tidak mau mengalah, apalagi kalau menghadapi kejahatan. Watak seperti itu akan mendatangkan bahaya kalau pemuda itu berada di Pulau Neraka yang penuh dengan orang-orang aneh dan lihai. Dan sekarang pamannya menyuruh Bun Beng seorang diri berlayar ke sana. Bukankah itu sama dengan menyuruh pemuda itu menghadapi bencana? Betapapun juga, Kui Hong paling takut menghadapi pamannya, juga gurunya.
Ia kehilangan watak galaknya kalau berhadapan dengan pamannya, maka semua kekhawatiran dan ketidaksetujuan hatinya hanya ia simpan saja di hati, tidak berani ia keluarkan melalui mulut. Ketika Sumahan sudah mendapatkan sebuah perahu layar dan Bun Beng sudah duduk di perahu itu, memegang kemudi dengan sepeti besar roti kering dan minuman sebagai bekal, Kui Hong hanya memandang dan berkata perlahan. Hati-hatilah, Bun Beng. Gak Bun Beng, secara kebetulan sekali engkaulah orangnya yang menemukan sepasang pedang itu. Sepasang pedang iblis yang dijadikan rebutan dunia Kang Ou. Akan tetapi sebatang di antaranya, Lam Mo Kiam, dirampas orang dari tanganmu pula. Karena itu, setelah engkau berhasil sembuh, menjadi kewajibanmu lah untuk menjaga agar jangan sampai pedang itu dipergunakan orang untuk menimbulkan kekacauan di dunia ini. Sepasang pedang iblis itu adalah sepasang pedang yang amat ampuh, jarang dapat dicari tandingnya di dunia ini. Syukur bahwa yang sebatang telah kau berikan kepada Kui Hong. Hanya Hok Mo Kiam sajalah yang kiranya akan dapat menandingi sepasang pedang iblis. Sayang bahwa Hok Mo Kiam terampas oleh Tan Ki yang gila dan gurunya yang lihai itu. Sumatai Hiap, saya berjanji bahwa kalau saya dapat sembuh, saya akan mengerahkan seluruh akal dan tenaga untuk merampas kembali Hok Mo Kiam, untuk membasmi Tan Siu Chai dan gurunya yang jahat, dan tentu saja untuk membalas dendam atas kematian Suhu Xiao Lam Hui Xiao. Cita-cita hidupmu di masa depan penuh dengan bahaya dan permusuhan. Semoga engkau akan dapat mengatasi itu semua, Bun Beng. Nah, berangkatlah. Setelah memberi hormat kepada pendekar sakti itu dan keponakannya dari atas perahu, Bun Beng mendayung perahunya ke tengah dan setelah angin bertiup membuat layarnya berkembang, perahu melaju cepat dan dua orang yang memandangnya dari pantai itu hanya tampak seperti dua buah titik dan akhirnya lenyap. Bun Beng memeriksa peta yang ia terima dari pendekar siluman. Sungai lebar di mana perahunya sekarang berada akan bertemu dengan sungai Huangho, melewati terusan besar untuk kemudian menuju ke laut. Ada petunjuk dan tanda-tanda di peta itu mengenai letak Pulau Neraka, jauh di utara, bahkan ada penjelasan bahwa dia akan melalui lautan yang banyak terdapat gunung-gunung es mengapung dan merupakan tempat berbahaya sekali. Bun Beng teringat akan tokoh-tokoh Pulau Neraka yang amat aneh dan lihai, juga kejam. Teringat akan pemuda tampan dari Pulau Neraka, hatinya penuh dengan rasa benci dan tak senang. Akan tetapi kalau ia teringat akan kakek muka kuning yang lucu aneh dan agak miring otaknya itu, yang dua kali ia temui ketika kakek itu menolong dia dan Milana di atas perahu, kemudian ketika kakek itu menolongnya pula di atas layang-layang raksasa, dia tersenyum sendiri. Betapapun anehnya, betapapun tersohor jahatnya Pulau Neraka, dia tidak bisa membenci kakek muka kuning itu, biarpun dia tahu bahwa kakek itu adalah seorang tokoh besar dari sana. Dia rasa, kakek itu akan suka menolongnya dan memberi tetumbuhan obat anti racun. Ataukah jangan-jangan kakek muka kuning itulah majikan Pulau Neraka? Ah, tidak mungkin. Bukankah pemuda tampan itu putra majikan Pulau Neraka? Pemuda itu selain tampan juga pesolek, pakaiannya indah-indah, dan kakek muka kuning itu seperti orang gila, pakaiannya tidak karuan dan tak bersepatu. Betapapun juga, kakek muka kuning itu tentu bukan tokoh sembarangan dari Pulau Neraka. 2 hari 2 malam lamanya Bun Beng berlayar dan akhirnya perahunya memasuki sungai Huangho. Dia merasa berterima kasih sekali kepada pendekar super sakti karena setelah diobati oleh pendekar itu, kedua kakinya yang lumpuh mulai dapat ia gerakan dan kedua lututnya sudah hampir bersambung lagi, tidak begitu nyeri rasanya, juga dadanya tidak sesak lagi. Akan tetapi, selama 2 hari itu, dia berpikir dan mengambil keputusan bulat untuk tidak pergi ke Pulau Neraka. Dia benci harus bertemu dengan pemuda Pulau Neraka itu yang dianggapnya amat sombong. Dia tidak sudi merengek minta obat ke sana, membayangkan betapa pemuda tampan itu akan memandangnya penuh ejekan dan hinaan. Hanya sedikit sekali harapan untuk bisa mendapatkan obat dari Pulau Neraka. Bukankah ia mendengar desas-desus bahwa Pulau Neraka tidak bersahabat dengan Pulau Es? Bukankah ketika ada pertemuan di Pulau Tengah Sungai Huangho dahulu, terjadi pula pertentangan dan persaingan antara Pulau Neraka, Tian Liongpang dan Pulau Es? Kalau memang racun di dalam darahnya akan membuatnya mati, dia 100 kali lebih rela mati di mana saja daripada di Pulau Neraka, lebih dahulu harus mengalami penderitaan batin kalau dihina dan diejek orang-orang Pulau Neraka. Yang lebih hebat lagi, kalau surat dari pendekar super sakti itu mereka tolak atau tidak mereka sambut dengan baik, betapa akan menyakitkan hatinya.
Dan dia tentu takkan banyak berdaya terhadap penghuni-penghuni pulau neraka yang demikian lihainya. Tidak, dia tidak mau ke pulau neraka dan teringat akan sungai Huangho, dia tahu kemana dia harus pergi. Ke tempat di mana dia menemukan sepasang pedang iblis. Ke tempat di mana terdapat sahabat-sahabatnya terbaik selama ini, yaitu sekumpulan kera babon dengan siapa ia pernah hidup selama berbulan-bulan lamanya. Tempat itulah yang menjadi tempat seorang manusia sakti, gurunya yang tak pernah dikenalnya, yang telah meninggalkan sepasang pedang iblis itu dan kitab pelajaran ilmu silat tinggi kepadanya. Kalau dia kembali ke sana dan mati di sana, hanya sekumpulan kera babon itu saja yang akan mengetahuinya, tiada seorang pun manusia lain yang akan melihat keadaannya. Tiada seorang pun manusia pernah datang ke tempat itu, karena tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Hanya dia seoranglah yang tahu. Caranya mudah sekali biarpun penuh bahaya maut, mempertaruhkan nyawa. Biasa saja, hanya terjun ke dalam pusaran maut, membiarkan pusaran itu yang menyeret tubuhnya ke bawah dan ia akan sampai di tempat itu. Tentu saja kalau Tuhan menghendaki, kalau tidak, sekali dibenturkan pada batu-batu di bawah air oleh tenaga pusaran air, tubuhnya akan remuk. Apa bedanya? Dia toh akan mati juga. Selama paling banyak setengah tahun, kata pendekar super sakti. Dengan keputusan hati yang bulat ini, Bun Beng berlayar menuju ke pulau di tengah muara sungai Huangho. Sepekan lamanya setelah perahunya masuk sungai itu, sampailah dia dekat pulau dan langsung ia mengemudikan perahu menuju ke sebelah selatan pulau di mana terdapat pusaran maut. Hai! Orang muda, jangan ke sana. Berbahaya. Beberapa orang nelayan dari perahu masing-masing berteriak-teriak memperingatkan Bun Beng. Akan tetapi pemuda ini tersenyum geli melihat tingkah para nelayan itu yang memperingatkan dia agar jangan mendekati pusaran maut. Justru pusaran air itulah tujuannya, tentu saja menggelikan sekali melihat mereka memperingatkan dia jangan mendekati tempat itu. Dia malah menurunkan layar dan mendayung perahunya cepat-cepat menuju ke pusaran air, diikuti pandang mata terbelalak dan muka pucat oleh para nelayan yang tentu saja sudah mengenal tempat itu yang amat ditakuti semua nelayan. Mereka berteriak-teriak kaget dan kasihan ketika melihat perahu dengan orang muda itu dicengkeram pusaran air. Perahunya berputar-putar dan tiba-tiba pemuda itu terlempar ke tengah pusaran sedangkan perahunya pecah berantakan mengeluarkan suara keras. Perahu itu hancur berkeping-keping dan tubuh pemuda itu lenyap di telan pusaran air. Semua nelayan menahan napas, kemudian hanya menggeleng-geleng kepala melanjutkan pekerjaan mereka, diam-diam mencatat bahwa pusaran maut itu kembali telah menelan nyawa seorang manusia yang agaknya masih asing dengan daerah itu dan tidak tahu bahwa di situ terdapat pusaran air yang amat berbahaya. Dalam keadaan setengah pingsan, setelah terjun dan menyelam, tubuh Bun Beng terbawa oleh pusaran air yang menyedotnya ke bawah. Ia merasa tubuhnya dihanyutkan oleh kekuatan yang amat dahsyat, yang membuat tubuhnya terpusing cepat sekali. Ia merasa tubuhnya sakit-sakit akan tetapi sedikit pun dia tidak mau melawan karena dia maklum bahwa melawan berarti mati. Tenaga yang demikian dahsyatnya hanya dapat dihadapi dengan penyerahan total, tanpa perlawanan sedikit pun sehingga tubuhnya seperti sehelai daun yang menurut saja. Dalam keadaan pingsan, Bun Beng terus disedot ke bawah, dihanyutkan dan ketika ia siuman kembali, seperti dahulu ketika ia masih kecil terjun ke tempat ini, tahu-tahu ia mendapatkan dirinya telah berada di mulut sebuah gua. Tubuhnya terasa sakit-sakit dan pakaiannya robek-robek, kulitnya babak bundas, berdarah di sana-sini, agaknya karena terbentur dan tergurat batu-batu ketika pusaran air itu menghanyutkan tubuhnya. Sambil mengeluh Bun Beng bangkit duduk, memandang ke sekelilingnya yang hanya batu-batuan belaka, dalam cuaca yang remang-remang dan ternyata dia berada di mulut gua yang amat besar dan di sebelah kirinya terdapat air mancur yang mengeluarkan bunyi gemuruh. Ia menarik napas lega. 2 kali ia memasuki pusaran maut, dan 2 kali secara mujizat dia selamat. Dengan penuh harapan dan penuh rindu ia memandang ke kanan-kiri, menanti munculnya kera-kera babon yang dahulu pernah mengeroyoknya kemudian menjadi sahabat-sahabatnya selama lebih dari setengah tahun. Akan tetapi sunyi saja di situ, tidak tampak seekor pun kera dan suara apa-apa kecuali bunyi air terjun yang bergemuruh. Ketika ia memandang penuh perhatian, ia merasa heran karena tempat di mana ia pertama kali didaratkan oleh pusaran air tidaklah seperti sekarang ini. Dahulu tidak ada air terjun yang demikian besar, dan ia dahulu didaratkan oleh gelombang air sungai yang mengalir di dalam gunung batu. Sekarang, tidak tampak air mengalir di depannya yang ada hanya air terjun itulah.
Melihat letak dia mendarat, dia dapat menduga bahwa tentu dia tadi terbawa oleh air itu dan terjatuh ke bawah bersama air terjun itu. Ia bergidik. Benar-benar aneh. Kalau dia terjatuh bersama air itu, dengan kepala lebih dulu, tentu kepalanya akan pecah. Tidak salah lagi. Bukan ini tempat dia dahulu pertama kali dihanyutkan pusaran air itu. Ini adalah tempat lain lagi. Ia mencoba untuk menggerakkan kedua kakinya. Sudah dapat digerakkan, akan tetapi masih terlalu lemah untuk dipakai berdiri. Ia merangkak dengan hati-hati memasuki guha itu yang ternyata amat dalam dan setelah merangkak sejauh 2 mil lebih, tibalah ia di tempat terbuka, penuh batu-batu liar dan matahari menyinari tempat terbuka yang luas itu. Sunyi sekali keadaan di situ, yang ada hanya batu-batu besar tanpa ada tetumbuhan atau pohon sebatang pun. Batu-batu yang agak basah dan licin. Tiba-tiba Bun Beng berhenti bergerak ketika ia melihat sebuah meja di tengah tempat terbuka itu. Meja kecil dari kayu, sebuah tempat lilin dekat meja dan di atas meja terdapat sebuah kitab. Tentu ada manusianya, karena lilin itu menyala, menyorotkan sinarnya ke atas meja yang tertutup bayangan batu dinding tinggi. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.